Barangkali tak pernah terlintas dalam benak Anda bahwa di salah satu kelindan keberadaan ada sebuah kehadiran, atau lebih tepatnya kecerdasan yang tak pernah disambut ke dunia melalui kelahiran. Hari ini kita berbicara tentang jiwa, entitas sadar yang dijalin oleh esensi dan kerinduan, yang karena alasan yang kerap tersembunyi dalam selubung misteri, belum menapakkan kaki di pentas kehidupan manusia. Mereka adalah makhluk yang tak pernah merasakan naik turunnya napas, tak pernah mengenakan nama, tak pernah berjemur di bawah sinar matahari. Namun mereka tetap ada. Mereka berdenyut, mereka menanti, mereka menyentuh kita dari ruang antara yang tak kasat mata. Dalam perjalanan kali ini, kita akan mengurai teka-teki tentang jiwa-jiwa yang belum lahir. Topik setua waktu itu sendiri melintasi kebijaksanaan esoterik, filsafat reinkarnasi, dan ajaran rahasia berbagai sekolah spiritual. Renungan ini kiranya dapat meluaskan pandangan Anda tentang kehidupan dan kematian, serta medan halus yang terhampar di antara dua tiang agung itu. Begitu kerap, perbincangan spiritual memusatkan perhatian pada jiwa-jiwa yang telah memasuki dunia, hidup, memudar, lalu kembali lagi dalam tari spiral inkarnasi. Sebuah epos dengan pembuka, klimaks, dan janji pembaruan. Namun renungkanlah, jika semesta adalah hamparan tak terbatas, padat oleh kesadaran di setiap jenjang perkembangannya, mengapa harus diasumsikan semua jiwa mesti berjalan melalui daging dan rupa? Adakah antrian di jagat raya, tempat sebagian jiwa menantikan gilirannya? Atau mungkinkah keberadaan memperbolehkan sebagian untuk selamanya berada di luar aliran kehidupan? Dan yang terpenting, apa makna misteri ini bagi kita, jiwa-jiwa yang telah berwujud dan terjerat dalam ritme kehidupan sehari-hari, disibukkan tagihan, merasakan manis dan getir kehidupan bersama-sama? Hal ini penting, sebab dengan menelusuri asal-muasal dan takdir jiwa, kita mulai menangkap arsitektur terdalam dari realitas. Dengan membuka tabir rahasia yang terletak di luar, atau barangkali di antara batas kelahiran dan kematian, kita mentransformasi makna hidup itu sendiri. Bayangkan, Anda berada di sebuah terminal luas, tempat keberangkatan besar. Perjalanan Anda telah dimulai. Anda tengah melayang di penerbangan bernama kehidupan. Namun tak terhitung jumlah lainnya masih berada di ruang tunggu, menatap tujuan yang berkedip di papan. Ada yang tengah bersiap, ada juga yang ragu. Sebagian membeli tiket, namun kapal yang dijanjikan tak pernah tiba. Ada yang telah dipanggil lalu berbalik. Ada pula yang hanya menatap cakrawala dengan penuh ketidakpastian. Jiwa-jiwa yang menanti ini adalah cermin dari penumpang itu. Ada yang mengumpulkan keberanian, ada yang gemetar ragu, tak terbilang pula yang hanya menunggu. Meski menunggu untuk apa dan mengapa. Inilah misteri yang akan kita kupas hari ini. Menelusuri asal-usul jiwa yang tak termanifestasi, makna menanti mereka, aktivitas mereka dalam jeda tak berkesudahan, dan apakah mereka dalam caranya sendiri mengirimkan gelombang ke kehidupan kita. Akhirnya, bersama-sama, kita akan menyingkap takdir sejati dari jiwa yang tak pernah tersentuh kehidupan duniawi. Untuk memahami perjalanan jiwa yang menanti, kita mesti menelusur lebih jauh ke tempat kelahiran roh itu sendiri. Dari manakah mereka berasal? Kelahiran mereka tak terpetakan dalam teks-teks ilmu pengetahuan, tak tercatat dalam kajian anatomi, melainkan hanya berbisik di antara ayat-ayat suci, tergambar dalam penglihatan regresi, terpelihara dalam warisan esoterik. Jiwa-jiwa mengalir dari sumber purba, sebutlah ilahi, tak terbatas pikiran semesta. Berbagai nama membaur dalam satu esensi. Yang terpenting adalah kesadaran kreatif tanpa batas. Rahim segala yang ada, dari mana jiwa memancar bagaikan percikan, masing-masing kilauan, ekspresi unik dari keseluruhan.
Bayangkan lautan yang mencari kesenangan dirinya, membagi diri menjadi tetesan-tetesan. Setiap tetes adalah jiwa. Lautan itu hadir di setiap tetesnya. Namun, apakah jiwa lahir dalam keadaan sempurna? Sama sekali tidak. Sebagaimana bayi yang harus tumbuh dan berkembang, demikian pula jiwa. Ia muncul penuh cahaya, murni, namun belum utuh. Dilepas ke jalan panjang pengalaman, pembelajaran, dan perluasan diri. Namun tak semua jiwa menempuh jalan yang sama. Ada yang segera menyelam ke dunia materi. Ada pula yang tetap tinggal berabad-abad lamanya di ranah halus, melampaui ruang dan waktu, mengembangkan kesadarannya di alam yang jauh lebih ringan dari dunia kita. Ajaran rahasia menyebut mereka sebagai jiwa dalam potensi. Hermetisisme melihat mereka sebagai cadangan kekuatan yang masih muda. Sekolah spiritis mengistilahkan mereka roh yang belum selesai. Sementara lain menyebutnya calon malaikat, menanti petualangan manusiawinya sendiri. Anggaplah jiwa bagaikan benih. Segala kemungkinan terkandung di dalamnya. Namun ia memerlukan tanah subur, yakni inkarnasi di bumi atau di antara bintang. Raga adalah wadahnya. Kehidupan adalah hujan yang menyuburkan. Namun banyak benih tetap digenggam sang tukang kebun agung, menanti musim yang telah ditetapkan. Menunggu bukanlah cacat, melainkan tahapan penting dalam perjalanan. Tak semua jiwa diciptakan untuk lahir kini, dan tak semua telah sama siapnya. Ada yang membawa tugas yang belum masak bagi dunia. Ada pula yang bahkan belum memilih arah. Sebuah tatanan tinggi menjaga misteri ini. Setelah menelusuri asal, mari kita ikuti jejak para jiwa. Odise melalui waktu, raga, dan aneka bentuk. Siklus berputar reinkarnasi. Agar memahami mengapa ada jiwa yang belum masuk kehidupan, kita terlebih dahulu wajib menelusuri jiwa-jiwa yang berani terjun ke dunia jasmania. Jiwa, dalam bentuknya yang amat awal, digerakkan oleh panggilan sunyi, hasrat untuk mengalami, dorongan untuk mengenal dirinya lewat perbedaan, untuk merasakan lewat sesama, untuk mengolah duka dan suka menjadi kebijaksanaan. Menjelang inkarnasi, jiwa tidak sekadar hadir, ia merancang perjalanannya sendiri. Terdapat cetak biru, kerap digores bersama makhluk-makhluk bijak, penuntun dan guru spiritual menetapkan di mana, kepada garis keturunan siapa, dalam tubuh seperti apa, di bawah cobaan atau anugerah mana ia akan lahir. Pilihan-pilihan ini bukan tanpa arah. Jiwa menarik apa yang ia butuhkan demi evolusinya sendiri, luka yang perlu disembuhkan, anugerah yang mesti dibangunkan. Misteri perencanaan sebelum kelahiran ini telah kami kupas dalam perjalanan lain. Jelajahi ragam misteri kehidupan, kematian, dan pengetahuan arken di pustaka kami. Tibalah akhirnya momen penentuan. Jiwa mendekat kepada ibu yang tengah mengandung, menenun energi dirinya dengan janin yang sedang tumbuh. Sepanjang masa kehamilan, hubungan itu berpadu, hingga dengan kelahiran, perjalanan sungguh dimulai. Lalu tibalah penyelaman, lupa. Jiwa terkeselubung, ingatan purba mengabur, tujuan luhur tersembunyi. Namun amnesia ini, betapapun paradoksnya, adalah kebutuhan suci. Sebab, bila kita mengingat setiap lekuk, setiap takdir, di manakah letak kebebasan untuk memilih, untuk sungguh menjadi. Lupa membuka ruang bagi keindahan penemuan kembali. Maka, lewat kehidupan, jiwa berjumpa kegembiraan, ketidakpastian, cinta, duka kemenangan. Semuanya pelajaran dalam kurikulum kebangkitan. Setiap sahabat di perjalanan menjadi cermin. Setiap ujian adalah undangan untuk bertumbuh. Dan saat raga gagal, jiwa melangkah keluar waktu, meninjau perjalanannya, melihat kekuatan dan keterbatasan, lalu memutuskan babak berikut, rentak yang memutar diri untuk satu putaran lagi.
Kata jiwa kerap memancing bayangan kabut tak kasat mata, arwah yang melayang dari dunia, atau petualangan mistik di balik tabir. Namun di jalur spiritual, semua jiwa menempati titik berbeda, menghuni realitas berbeda, berinkarnasi, tak berinkarnasi, dan belum pernah berinkarnasi. Kelompok pertama, jiwa berinkarnasi, adalah mereka yang kini hidup sebagai manusia. Anda dan saya, semua yang menghirup udara dan berdetak jantung, adalah jiwa-jiwa ini. Pelancong ilahi berbalut raga fana, berani menghadapi seluruh spektakulum rasa dan tantangan dunia demi pertumbuhan sejati. Berbeda dengan itu, kelompok tanpa raga, jiwa-jiwa yang telah meninggalkan tubuh dan kembali ke alam yang lebih halus. Sebagian masih terikat pada dunia oleh kerinduan atau penyesalan. Lainnya sudah terbebaskan, berperan sebagai pengamat dan penolong. Beberapa sedang bersiap untuk turun sekali lagi. Sebagian besar filsafat spiritual sepakat, ini adalah jeda di antara kehidupan, waktu untuk integrasi, penyembuhan, pemahaman, dan pengambilan keputusan baru. Kini, tibalah kita pada kelompok paling terselubung dan sulit dijangkau, jiwa-jiwa yang tetap suci dari pengalaman inkarnasi. Inilah kesadaran dalam bentuk termurni, berpendar bening, unik, sadar, bersiaga, namun belum pernah berkecimpung dalam pelajaran dunia materi. Bayangkan seorang musisi, cemerlang bakatnya, syarat lagu dalam dirinya, namun tak pernah naik ke panggung. Potensi nyata, pengalaman belum terjadi. Jika kodrat perjalanan jiwa adalah kelahiran, kehidupan, kematian, dan kembali, mengapa ada sebagian yang tak pernah berangkat? Ada banyak sebab. Ada yang masih belum siap, sedang merajut inti diri sebelum berani berdansa di panggung inkarnasi. Bukanlah kekurangan, melainkan masa gestasi. Jiwa dalam rahim semesta menghimpun kepadatan dan jati diri agar mampu menahan kerasnya hidup dalam raga. Sebagian lain sudah siaga, namun menanti arus karma yang tepat. Garis keluarga tertentu, zaman dan warisan genetik, semua penyelarasan ini mesti selaras sebelum masuk. Kadang, jiwa yang lebih dulu harus lahir demi membuka jalan. Ada pula yang karena pilihan ataupun keraguan menunda inkarnasi, tertarik dengan ranah yang lebih tenang, menghindari penderitaan yang terduga, atau merasa tak selaras dengan gejolak dunia. Kehendak bebas selalu dihormati. Perjalanan masuk kehidupan menanti sampai jiwa benar-benar bersedia. Dikala kesiapan telah tiba, namun pola besar semesta ikut berperan. Evolusi keluarga, gejolak atau ketenangan planet, koreografi rumit karma kolektif. Maka, jiwa mesti menunggu pintu energetik yang terbuka, sederet getaran sejajar yang memberi akses aman. Dan ada pula kelompok langka, jiwa yang cukup dengan memandang. Para saksi semesta tak terburu-buru memasuki permainan, mengumpulkan kebijaksanaan dari pinggir, memberikan kontribusi sunyi untuk perluasan seluruh keberadaan. Jadi, tiadanya kelahiran bukanlah kecelakaan ataupun kegagalan. Ia adalah sebuah putaran sah dalam lingkaran agung, tahapan, jeda, di kelangsungan yang jauh melampaui capaian pemahaman manusia. Lalu, di manakah jiwa-jiwa begini menetap, tergantung dalam potensi. Mereka berdiam di ranah yang oleh para mistikus disebut alam astral, realitas berlapis, berdiri berdampingan dengan dunia kita, namun tersembunyi dari indera. Alam ini senantiasa membersamai kita, dimensi bagi yang menunggu antara kehidupan, juga bagi jiwa-jiwa yang belum menapaki eksistensi pertamanya. Sfera astral bukan sekadar ruang beristirahat, melainkan universitas agung, tempat roh tanpa tubuh belajar tentang perasaan manusia, hukum moral, dan mekanisme sebab akibat. Banyak yang kembali dari trans mendalam, atau pengalaman mendekati mati melaporkan ruang kelas pembelajaran, perpustakaan halus, pusat bimbingan yang menelusur jejak hingga ajaran-ajaran tertua. Dalam tidur yang sangat dalam pun, jiwa Anda bisa berkelana ke sana, memetik wangsit, mendapat penghiburan,
atau mengingat tujuan agung dirinya. Walau tak terlihat, dunia astral ramai dipenuhi aktivitas, pembelajaran, penyembuhan, penyulingan diri untuk ribuan bahkan jutaan jiwa yang menunggu di tepian. Para spiritualis menyebut jeda ini sebagai domain perantara, bukan kehampaan, bukan pengasingan, namun keadaan lembut, persimpangan antara roh murni dan calon raga. Bagi banyak jiwa, ruang antara inilah ujian sejati, ruang tunggu penuh harap, keraguan-raguan, dan pilihan. Di kawasan dunia antara ini berkumpul jiwa-jiwa yang telah melampaui potensi tanpa sadar. Cukup sadar, namun belum mau atau mampu mengambil lompatan. Mereka bukan benih kosong, bukan juga roh berpengalaman. Mereka berada di ambang, siap dengan bekal, namun masih menanti di gerbang. Di ruang liminal ini, segala pencarian makna muncul, mengamati tatkala yang lain, setelah berinkarnasi, bangkit dan tenggelam. Namun mereka sendiri tetap sebagai penonton di jendela, terhalang dari dunia kasat mata. Penantian itu bisa menumbuhkan stagnasi, nyeri sunyi, duka lembut, kerinduan menyeberang, atau kegelisahan akibat penundaan. Roh di sini dapat mengalami duka yang tak terucap, melankolia akibat belum berwujud, ketakmampuan bergerak maju, menyaksikan aliran kehidupan terbentang sementara mereka tetap diam di tempat. Keadaan seperti ini menuntut kesabaran dan pengasuhan tinggi. Bahkan ada penuntun khusus diciptakan untuk menolong jiwa-jiwa pengembara ini. Namun ranah liminal ini bukanlah hukuman, melainkan titik transisi, undangan, suaka suci. Bagi jiwa yang berani menghadapi ketakutan, melepas resistensi, dan merengkuh panggilannya, kawasan antara ini bisa melahirkan momentum inkarnasi. Ia kudus, bukan karena apa yang terkandung, melainkan kekuatan memilih kapan dan bagaimana mengambil napas pertama. Membayangkan jiwa tanpa raga bukan berarti memikirkan keberadaan asing yang jauh. Jiwa-jiwa di ambang ini tetap memancarkan khasnya sendiri. Mereka tak pernah beku. Frekuensinya bergetar di astral, kadang bahkan menyentuh dunia nyata. Sebuah jiwa yang tergantung dan menanti, beresonansi dengan keadaannya. Jiwa damai memancarkan ketenangan laksana fajar merkah. Jiwa yang gundah menebarkan keharmonisan sumbang, menggoyahkan ranah halus, dan kadang memantul hingga ke dunia terjaga. Menakjubkan, getaran kolektif jiwa-jiwa tak berinkarnasi ini membentuk aura bumi. Ada jagat dalam jagat, tanpa pernah memasuki dunia kita. Benang energi mereka bersilangan dengan kemanusiaan, oleh takdir, simpul karma, atau janji spiritual. Ketika banyak jiwa terjebak dalam kebimbangan atau penolakan, medan planetarium mengerut, bermanifestasi sebagai penat massal, kebuntuan kreativitas, keresahan kolektif, penghalang tak terlihat bagi kehidupan untuk berkembang. Bahkan, kesulitan sebagian orang memiliki keturunan kadang dapat dilacak ke harmonika-harmonika tersembunyi ini. Jiwa-jiwa yang belum lahir juga bersifat menyerap, peka terhadap emosi manusia, peristiwa global, bahkan doa pribadi atau tindakan kasih tulus. Melalui niat suci, doa, ritual, meditasi, kata lembut, jiwa yang akan terhubung secara masa depan bisa saling merasakan. Pernahkah Anda merasa terdorong memberkati anak yang belum hadir? Atau merasakan kehadiran tak kasat mata dalam meditasi? Ada sesuatu yang menyapa sebelum tiba. Mungkin, tanpa Anda sadari, Anda telah bersinggungan dengan jiwa yang terikat pada perjalanan Anda. Apa yang belum datang telah beresonansi, yang belum termanifestasi pun telah memberi pengaruh pada kehidupan kita. Banyak jiwa yang menanti merambatkan pengaruhnya, menenun kehadiran melalui intuisi, ilham mendadak, desakan lembut untuk bertindak. Percikan-percikan firasat ini kadang bersumber dari jiwa tak berinkarnasi yang terhubung dengan takdir Anda. Rekan sejiwa yang menunggu giliran, saudara spiritual mengayang di dekat,
penyokong diam yang mendorong Anda pada titik keputusan. Mimpi pun menjadi jalur favorit mereka. Banyak yang mengisahkan pertemuan dengan sosok asing, namun terasa familiar. Tatapan menghangatkan, percakapan yang mendalam, atau sensasi jelas akan kebersamaan. Jika mimpi menghadirkan intensitas luar biasa seperti ini, bisa jadi itu adalah perjumpaan dengan jiwa yang bersentuhan dengan medan hidup Anda. Sebuah pengingat sunyi akan ikatan mendalam. Dalam waktu lain, sentuhannya bahkan lebih halus. Rasa dingin tanpa sebab. Kehangatan muncul saat merenung tentang spiritualitas. Air mata menitik tanpa alasan jelas. Bila disertai kedamaian atau kebaikan, semua ini pertanda lembut. Persiapan diam-diam untuk perjumpaan nanti, atau pengamatan syahdu dari saksi yang bersahabat. Peristiwa-peristiwa sinkronistis, nama terulang, angka simbolis berulang. Gema pikiran Anda muncul di mulut orang lain. Semua bisa menjadi isyarat tarian halus jiwa-jiwa yang telah saling terjalin dalam takdir Anda. Jalinan ini jarang bersifat acak. Seringkali jiwa-jiwa demikian adalah anak masa depan, sahabat ruhani, pasangan yang kelak berbagi karya besar, atau sekadar penonton lembut yang mengiringi jejak Anda sejenak. Hubungan ini bukan satu arah. Anda pun bisa menginisiasi dengan doa, pikiran, atau surat untuk yang belum lahir. Anda menjalin harmoni dan membuka jalur komunikasi. Dalam jagat raya ini, tiada yang kebetulan. Arus jiwa menuju inkarnasi terjadi di waktu-waktu yang tersusun secara ilahi. Saat ketika gerbang antar dimensi terbuka, portal kosmik ini menawarkan lintasan, penyelarasan halus antara kesiapan jiwa, getaran bumi, dan niat semesta. Dalam sela-sela waktu, inilah jiwa-jiwa yang lama menanti diperbolehkan masuk. Dan sering mereka datang membawa misi khusus untuk membimbing, menyembuhkan, atau mencetuskan perubahan di dunia. Bumi sendiri berdenyut dengan energi yang berubah, bertumbuh, berevolusi, memancarkan frekuensi baru selaras dengan siklus kosmik, kebangkitan kolektif, hingga cahaya yang menembus momen-momen perubahan besar sejarah. Sebagaimana jiwa harus matang untuk berinkarnasi, demikian pula planet mesti siap menerima. Ada jiwa yang hanya bisa mendarat saat ambang energi bumi tepat. Portal-portal seperti ini terbuka kala terjadi peristiwa planet langka, kebangkitan massal, atau babak sejarah ketika kesadaran manusia menjulang tinggi. Contohnya, pergantian milenium, gerhana matahari yang termasyhur di Agustus 2017, atau bahkan guncangan global sepanjang tahun 2020. Masa-masa guncang namun penuh pembaruan, membuka jalan bagi kedatangan jiwa baru di keluarga yang siap menerima. Bukankah spiritual senantiasa mewujud di dunia nyata? Tak peduli berapa banyak hidup yang telah dilintasi seorang jiwa, disinilah, di momen teraktual itulah segala kemungkinan mekar. Maka, jika Anda merasa musim tengah berganti, jiwa Anda siap berdamai dengan kerinduan terindah dalam hidup ini. Saat ini juga, melangkahlah dengan sadar. Ikutlah Quantum Thinking Challenge. Tantangan 21 hari untuk mengangkat energi Anda, menumbuhkan rasa syukur, dan membangkitkan kembali kejernihan yang Anda cari. Ribuan orang telah melaporkan perubahan. Kini giliran Anda. Temukan undangannya tersemat di bawah, dan mulailah perjalanan. Setelah segala penantian dan pembelajaran, tibalah saat pengambilan keputusan sakral, tekad untuk lahir. Salah satu peristiwa paling mendalam adalah perjanjian antara jiwa yang akan turun dan para orang tua. Sebelum menjelma, sang jiwa memilih wadahnya, mengikat diri dalam perjanjian yang lebih spiritual daripada biologis, dimeteraikan pada ranah jiwa itu sendiri. Maka, meskipun di dunia ini kehamilan tampak sekadar kebetulan,
Jiwa dan orang tua sudah lama saling terjalin jauh sebelum itu. Pertemuan itu kadang sebuah reuni jiwa-jiwa penjelajah, kadang penyimbangan karma, kadang penyembuhan bagi anak maupun orang tuanya. Ikatan dibangun di atas harmoni getaran, keselarasan pelajaran, dan jaring perjanjian jiwa yang lebih luas. Maka, lahirlah sebuah rencana, bukan takdir yang kaku, melainkan kanvas aneka kemungkinan. Bab utama, pelajaran, jalinan, luka untuk disembuhkan, anugerah yang akan dihidupkan kembali, sumbangsih bagi kemanusiaan. Semua tergambar secara energetik sebelum turun. Inilah kontrak suci sang jiwa. Bahan pamungkasnya adalah waktu. Kemasukan jiwa terjadi dalam keindahan matematika, penyelarasan tepat antara benda langit, keluarga di bumi, serta kesiapan batiniah. Jejak astrologi pribadi Anda pun berbicara tentang hal ini. Posisi bintang dalam bagan kelahiran menandakan kualitas dan pencarian yang dibawa begitu Anda tiba, menegaskan betapa semesta terlibat secara intim dalam kehadiran Anda. Dan akhirnya, dengan lompatan sunyi, jiwa menembus batas pelupaan, mencurahkan dirinya dalam tubuh yang sedang bertumbuh lembut, sementara Odise dimulai dari awal kembali. Para orang tua pun menangkap pergeseran samar. Kehampaan digantikan kehadiran, nuansa era baru mulai terasa. Kendati jiwa mungkin melupakan visi pra-lahirnya, sisa-sisanya tetap membekas, membentuk kepribadian, kecenderungan, bakat dan ketakutan tersembunyi. Anak yang hiper-PK boleh jadi telah mengembara jauh di ranah astral. Penyembuh alami terdengar gaung jasanya dahulu. Ketakutan tanpa nama, gairah tanpa sebab, intuisi yang menembus, itu semua jejak perjalanan lampau yang masih dibawa. Tujuan akhirnya selalu adalah untuk mengingat kembali, menyadari bahwa kita jauh lebih dari sekadar kulit dan status dan rutinitas. Jiwa berinkarnasi untuk mencicipi seluruh spektrum, mencinta, menanggung duka, mencipta, tertawa, meratap, lalu dalam semuanya itu memantulkan semesta ke dirinya sendiri melalui keajaiban materi. Dalam jalinan ini, jiwa ajarkan kita akan kesucian waktu, bobot pilihan, kemegahan tubuh yang hidup, dan keajaiban luar biasa menjadi hidup. Di sini, saat segalanya begitu fana, begitu sempurna, kedatangan Anda ke sini bukanlah kebetulan. Semoga pesan ini menjadi pengingat untuk menghormati perjalanan Anda sendiri, merangkul jejak hidup dengan penuh utuh, menanam jiwa dalam kehadiran yang sesungguhnya hidup. Jangan melaju dalam eksistensi tanpa sadar. Setiap hembusan napas sudah merupakan mukjizat. Syukur tertinggi yang bisa Anda persembahkan pada Sang Sumber adalah terbangun, menjalani hidup, sadar dan waspada. Terima kasih telah menempuh jalan ini bersama kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.